Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi dari kelompok 2 mata kuliah AMDAL. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang poin ke-1, yaitu prosedur kerja. Semua proyek itu biasanya memerlukan AMDAL, namun juga ada proyek yang tidak memerlukan AMDAL. Menurut daftar penapis Kepmen LH nomor 11, yang memerlukan AMDAL itu yang pertama itu harus prosesnya itu yang pertama kerangka acuan atau KA sementara. Yang kedua, dalam proses AMDAL itu harus melakukan identifikasi dampak atau identifikasi hal penting, yaitu pelingkupan, terus KA yang disempurnakan atau kerangka acuan yang disempurnakan, terus perakiraan, evaluasi, terus RKL dan RPL, terus yang terakhir itu laporan. Nah, terus yang selanjutnya, dalam garis besarnya, langkah-langkah dalam AMDAL secara berurutan. Pada umumnya langkah awal memberikan masukan untuk langkah berikutnya, namun langkah satu dengan yang lain terdapat hubungan timbal balik, sehingga langkah yang lebih awal dapat dipengaruhi oleh langkah berikutnya. Misalnya, antara lingkungan dengan identifikasi dampak potensial terdapat kaitan timbal balik yang sangat erat. Demikian pula perakiraan dan evaluasi dampak memberikan masukan pada pelingkupan dan vice versa. Oleh karena itu, kaitan yang erat antara langkah satu dengan yang lainnya, sebaiknya hasil yang telah dicapai dalam suatu langkah tidaklah dianggap final, melainkan dapat mengalami perubahan berdasarkan pertimbangan hasil yang diperoleh dalam langkah yang kemudian. Nah, penyempurnaan langkah yang lebih awal oleh adanya timbal balik dari langkah yang dilakukan kemudian disebut iterasi. Akan tetapi, kelenturan dan iterasi ini tidak boleh menghilangkan sistematika dalam AMDAL. Masing-masing langkah mempunyai sifat berbeda-beda, oleh karena itu masing-masing memerlukan metode yang berbeda-beda pula, yang harus dipilih atau dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam masing-masing langkah. Sekian dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kamyasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang penapisan atau screening. Nah, penapisan atau screening ini bertujuan untuk memilih rencana pembangunan manakah yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk mengetahui sejak dini proyek manakah yang harus atau yang terkena analisis mengenai dampak lingkungan. Tentunya hal ini dengan rencana anggaran biaya dan waktu. Nah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Pasal 16 tahun 1982 tentang hanya rencana proyek yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan saja yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan penapisan ini diharapkan kepedulian kita terhadap lingkungan tidak akan mengakibatkan bertambahnya waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan yang diperlukan untuk pembangunan. Nah, dalam keadaan yang ekstrim, penentuan diperlukan atau tidak diperlukannya AMDAL adalah mudah. Misalnya, rencana untuk mendirikan sebuah sekolah. Nah, rencana untuk mendirikan sebuah gedung sekolah itu jelas tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan. Sebaliknya, jika kita rencana untuk membangun sebuah pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN, jelas memerlukan AMDAL. Nah, yang sulit adalah untuk menentukan diperlukan atau tidak diperlukannya analisis mengenai dampak lingkungan untuk rencana proyek yang ada di antara kedua proyek ekstrem tersebut. Di Indonesia, penapisan dilakukan dengan daftar positif seperti ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1994.
Baik, saya Muhammad Oscar Syafudin. Di sini akan saya jelaskan mengenai pelingkupan dan kerangka acuan andal. Yang pertama ialah pelingkupan. Yang pertama, pengertian. Pelingkupan merupakan suatu proses awal atau dini untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting atau hipotetik yang terkait dengan rencana kegiatan, serta mengkonsultasikan dengan pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ialah manfaat dari pembuatan atau perlakuan mengenai pelingkupan. Yang pertama ialah dapat langsung diarahkan pada hal-hal yang menjadi pokok bahasan secara mendalam, menghindari timbulnya konflik dan tertundanya kegiatan pembangunan proyek. Selanjutnya, biaya tenaga waktu bisa lebih efektif dan efisien. Berkat terfokusnya studi hanya pada dampak penting, sehingga tidak melebar pada hal-hal lain yang sekiranya tidak terlalu urgent mengenai proyek yang akan dilaksanakan atau dibahas. Selanjutnya ialah penyusunan AMDAL dapat berlangsung dengan lebih terarah berkat adanya kejelasan lingkup studi, kedalaman, dan strategi pelaksanaan studi. Selanjutnya ialah tujuan dari pembentukan atau pelaksanaan pelingkupan, yakni menetapkan batas wilayah studi dan batas atau horizon waktu perkiraan dampak. Mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam penyusunan AMDAL. Selanjutnya adalah menetapkan tingkat kedalaman studi AMDAL sesuai dengan sumber daya yang tersedia seperti waktu, dana, dan tenaga. Selanjutnya ia menetapkan lingkup studi dan rancangan studi AMDAL atau sel secara sistematis. Yang terakhir ialah menelaah kegiatan atau proyek lain yang terkait dengan terletak di wilayah studi yang akan dibahas. Selanjutnya ialah ada koreksi sedikit pada bagian-bagian yang mengenai proses pelaksanaan pelingkupan, yakni pada bagian paling kanan pojok bawah. Di sana terdapat dampak penting hipotetik, seharusnya klasifikasi dan prioritas. Mohon maaf untuk kekeliruannya. Soalnya kita beralih pada esensi proses pelingkupan itu sendiri pada bagian yang telah ada dalam makalah. Yang pertama adalah deskripsi rencana kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen kegiatan yang mungkin menjadi sumber dampak. Selanjutnya ialah rona lingkungan awal, mengenal komponen lingkungan hidup yang menjadi penerima dampak. Selanjutnya, menerima aspirasi dari masyarakat. Ini sangat penting, bahwa usulan dari masyarakat yang notabene yang sepertinya akan terdampak dan menerima dampak dari kegiatan proyek yang ada. Sehingga kita harus menerima aspirasi dari mereka dan mempertimbangkan serta mendiskusikannya lebih lanjut lagi. Selanjutnya ialah proses pelingkupan. Yang pertama, pelingkupan dampak penting, yakni identifikasi dampak potensial, yakni digunakan untuk menduga semua dampak potensial. Selanjutnya, evaluasi dampak potensial, yakni memilih dampak yang akan dikaji. Selanjutnya, klasifikasi dan prioritas, yakni mempertajam arah kajian. Selanjutnya ialah kerangka acuan, yaitu poin kedua dari pembahasan saya. Kerangka acuan sendiri pengertiannya adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL dan komisi AMDAL. Selanjutnya ya, tujuan penyusunan KA AMDAL atau kerangka acuan AMDAL ialah merumuskan ruang lingkup dan kedalaman studi AMDAL, mengarahkan studi AMDAL agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Selanjutnya ialah fungsi penyusunan kerangka acuan AMDAL, yakni sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusunan studi AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi AMDAL, yang akan dilakukan sebagai salah satu rujukan bagi penilai dokumen AMDAL untuk mengevaluasi hasil studi AMDAL. Dan selanjutnya ialah menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan atau kegiatan.
Hasil studi kelayakan ini tidak hanya berguna bagi perencana, tetapi yang terpenting adalah juga bagi pengambilan keputusan. Karena itu, dalam penyusunan KA andal untuk suatu andal perlu dipahami bahwa hasil nanti akan menjadi merupakan bagian dari studi kelayakan yang akan digunakan oleh pengambil keputusan dan perencanaan untuk kegiatan proyek atau usahanya di masa mendatang. Selanjutnya ialah wawasan mengenai kerangka acuan andal itu sendiri. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah aspirasi seperti yang tercantum pada bagian pada proses pelingkupan. Aspirasi masyarakat itu sangat penting. Itu karena menjadi suatu pertimbangan karena masyarakat yang akan menerima dampak secara baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penampungan aspirasi dari masyarakat itu dapat menjadi suatu pertimbangan dalam kerangka acuan andal. Selanjutnya yang kedua adalah perhatian penuh pada alternatif yang menyebabkan efisien mencegah dampak lebih besar dari pemberlakuan atau pengerjaan proyek yang ada. Selanjutnya ialah bahwa kita ketahui bahwa dalam suatu pembangunan kita akan mengubah struktur lingkungan, baik itu komponen maupun kebiasaan yang akan terjadi setelah kita melakukan proyek tersebut. Dan ada 2 poin yang menjadi concern dalam masalah ini, yakni komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, seperti antara lain hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Selanjutnya adalah sumber daya air, keanekaragaman hayati, kualitas udara, warisan alam dan warisan budaya, kenyamanan lingkungan hidup, serta yang terakhir adalah nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Ini menjadi sangat penting. Selanjutnya yang kedua adalah komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar, dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar suatu rencana usaha atau proyek yang akan dilakukan. Antara lain, pemilikan dan penguasaan lahan. Yang kedua, kesempatan kerja dan usaha. Ini pasti akan berubah. Dalam suatu wilayah, jika terdapat suatu usaha baru atau proyek baru, pasti akan menyerap tenaga kerja, yang mana akan ada opportunity cost menurut saya, bahwa jika ada pembangunan di suatu desa yang mana masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, dalam suatu pengadaan proyek yang baru, maka penyerapan tenaga kerja ini akan menyerap tenaga kerja atau masyarakat yang awalnya bertani, seperti pada contoh yang saya sebutkan tadi, sehingga akan mengubah struktur pada kebudayaan atau kebiasaan bertani pada wilayah tersebut, dan akan beralih pada proyek atau industri yang akan dijalankan yang baru tersebut. Selanjutnya adalah taraf hidup masyarakat. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi tingkat pendapatan suatu wilayah per kapita, itu akan meningkatkan sebagai indikator peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, selanjutnya kesehatan masyarakat. Nah, ini yang sangat penting, bahwa setiap pengadaan proyek pasti akan mengubah kebudayaan juga kebiasaan. Selain itu juga menimbulkan dampak-dampak kesehatan masyarakat, seperti jika suatu pabrik baru atau pabrik gula di suatu wilayah yang sebelumnya merupakan lahan kosong, itu pasti akan menimbulkan pencemaran udara, yang mana adalah limbah buangan, baik berupa limbah buangan cair maupun limbah buangan gas, yang akan menimbulkan efek-efek atau dampak baik itu signifikan ataupun tidak pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah yang terakhir, semua dalam komponen alam selalu berkaitan, sehingga perhatikan konsep kualitas agar lebih terarah dan sistematis untuk preventif. Terima kasih, dan dilanjutkan oleh pemakaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rencana pengelolaan lingkungan atau disingkat sebagai RKL dan rencana pemantauan lingkungan yang disingkat sebagai RPL.
Yang pertama, Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL. RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat berencana atau suatu kegiatan. Yang berikutnya adalah sistem pengelolaan lingkungan dapat disusun melalui yang pertama, instansi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pengawas dari pelaksana. Yang kedua adalah cara atau teknologi pengelolaan lingkungan. Yang ketiga adalah biaya pengelolaan lingkungan. Pedoman pelaksanaan lingkungan. Rencana dan pelaksanaan lingkungan berpedoman pada PP nomor 29 tentang AMDA yang meliputi yang pertama, faktor lingkungan yang terkena dampak meliputi faktor biogeofisik dengan aspek sosial budaya yang terkena dampak. Yang kedua adalah sumber dampak. Yang ketiga adalah bobot dan tolak ukur dampak berkaitan dengan nilai ambang batas suatu polutan. Yang keempat adalah upaya pengelolaan dampak. Selanjutnya adalah fungsi. Banyak manfaat dan fungsi dari pengelolaan lingkungan terhadap pembangunan atau suatu proyek. Yang pertama, mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip. Yang keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Rencana Pemantauan Lingkungan atau disingkat sebagai RPL. RPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat pertumbuhan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Adapun tipe pemantauan diantaranya yang pertama inspeksi, yang kedua pemantauan perizinan, misalnya perizinan eksplorasi, pembangunan, pengendalian pencemaran, membuang polutan ke perairan. Yang ketiga adalah pemantauan evaluasi proyek, yang keempat adalah pemantauan pengelolaan dampak dari proyek. Adalah fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat evaluasi terhadap mekanisme suatu kerja sistem pengelolaan lingkungan. Yang kedua, mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, memonitor secara dini perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Yang keempat, memperkecil risiko dan potensi gugatan hukum dari pihak eksternal. Yang kelima, menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan pemrakarsa. Keenam, meningkatkan citra baik perusahaan di kalangan pemerintah, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulhana Nurul Husna. Di sini saya akan menjelaskan poin E mengenai analisis dampak lingkungan. Yang pertama secara definisi yaitu menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, AMDAL dapat diartikan sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, dari definisi ini dapat dipahami bahwa AMDAL merupakan suatu kajian terstruktur, terencana, sistematis untuk melakukan penghitungan, penilaian, dan pengukuran terhadap dampak penting suatu usaha terhadap lingkungan hidup. Maksudnya gini, misalnya kita sebagai stakeholder akan membangun akan melakukan suatu pembangunan atau melakukan suatu kegiatan. Nah, setelah dilakukan kajian AMDAL, ternyata kegiatan tersebut memiliki dampak yang penting bagi lingkungan. Nah, dari sini fungsi daripada AMDAL atau analisis dampak lingkungan ini adalah untuk menjadi suatu instrumen preventif atau pencegahan yang mana si stakeholder ini dapat mengetahui apa saja dampak yang akan terjadi bila kegiatan atau pembangunan tersebut dilakukan dan bagaimana cara menanggulanginya. Selanjutnya ada beberapa manfaat dan fungsi AMDAL, yakni sebagai berikut. Yang pertama, secara saintifik AMDAL dapat menyajikan informasi dari dampak yang akan muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam upaya pengendalian, pengelolaan, dan pencegahan dampak penting dari suatu rencana atau kegiatan. Yang ketiga, kajian AMDAL yang dilaksanakan sebelum dilakukannya pembangunan suatu proyek atau usaha menjadikan AMDAL sebagai sebuah instrumen dalam upaya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, sebagai sebuah jaminan keberlanjutan dari sebuah rencana usaha atau kegiatan. Yang kelima, kajian AMDAL mengandung alternatif perencanaan usaha sebagai upaya efektivitas dan efisiensi biaya proyek.
Yang keenam, meminimalisir dampak-dampak negatif terhadap lingkungan akibat suatu rencana, kegiatan atau usaha. Yang terakhir, sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selanjutnya mengenai dasar hukum AMDAL. AMDAL sebagai instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia memiliki sumber hukum yang harus ditaati dalam proses pembuatannya atau pelaksanaannya. Di antaranya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan lain-lain. Selain sumber hukum AMDAL secara umum, pemerintah juga menetapkan dasar hukum tentang pengelolaan limbah B3, pencemaran udara, pencemaran air, konservasi sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Yang pertama mengenai dasar hukum pengelolaan limbah B3 itu diatur salah satunya di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2004 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya dasar hukum mengenai pengendalian pencemaran udara. Contohnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention of Climate Change. Ada juga tentang keputusan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 92 tentang pengesahan Vienna Convention for the Ozone dan lain-lain. Terus dasar hukum tentang pengelolaan air itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut. Terus yang terakhir dasar hukum tentang pelestarian dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Contohnya ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Dwi Septian akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu laporan. Laporan digunakan untuk catatan informasi AMDAL untuk menggambarkan apakah wilayah tersebut itu layak atau tidak. Dasar hukum dari laporan AMDAL yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Dan yang ketiga, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2001 tentang rencana usaha dan kegiatan wajib AMDAL. Selanjutnya, kelengkapan dokumen AMDAL. Yang pertama, dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau bisa disebut KA AMDAL. Yang kedua, dokumen analisis pengelolaan dampak lingkungan hidup atau bisa juga disebut ANDAL. Yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau bisa disebut RKL. Dan yang keempat, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau bisa disebut dengan RPL. Selanjutnya, prosedur penilaian. Yang pertama, surat permohonan penilaian KA AMDAL oleh pembuat kegiatan. Yang kedua, rapat komisi AMDAL dan keputusan tentang penilaian KA AMDAL. Yang ketiga, surat permohonan penilaian AMDAL oleh pembuat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu rapat komisi AMDAL dan keputusan tentang penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.